Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar fikih, melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya ya, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Sebelumnya kita sudah belajar apa aja tentang sholat sunnah rawatib, yaitu apa niatnya ya, niat sholat sunnah rawatib. Yang belum setoran bisa distorkan. Kemudian waktu sholat sunnah rawatib itu kapan aja sih, sudah kita bahas juga. Dan berapa aja rakaatnya sudah kita bahas. Nah hari ini kita akan membahas tentang membiasakan sholat sunnah rawatib. Sebelumnya ibu sudah memberikan tugas untuk mempraktikkan sholat sunnah rawatib ya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dikerjakan tugasnya? Ya, jika sudah laporan ke bu guru ya. Ibu, saya selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Jika belum, ibu kasih kesempatan mulai hari ini sampai seterusnya untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan banyak kebaikan dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, itu keutamaan sholat sunnah rawatib ya, dan sebagai penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Nah, melaksanakan sholat sunnah rawatib harus dibiasakan sejak kecil. Nah, mumpung kalian masih kecil nih, masih SD, masih imut-imut ya. Nah, agar nanti terbiasa melakukan hal-hal yang sunnah. Supaya nanti ketika dewasa kalian tetap menjadi anak yang solih dan solihah, rajin sholat sunnah wajib itu pasti, apalagi sholat yang sunnah, sholat yang wajib itu pasti tidak boleh ditinggalkan, dan sholat yang sunnah selalu kalian kerjakan supaya kalian banyak mendapatkan kebaikan. Nah, di sini ada sebuah cerita ya. Jadi, keluarga Pak Ahmad adalah keluarga yang sangat rajin sholat berjamaah di masjid. Istri dan kedua anak Pak Ahmad, yaitu Qasim dan Abdullah, selalu ikut sholat berjamaah. Ketika waktu sholat maghrib tiba, Pak Ahmad dan keluarganya bersiap-siap menuju ke masjid. Di masjid, mereka sholat berjamaah bersama dengan para jamaah yang lain. Setelah sholat maghrib selesai, tidak lupa sebelum pulang, Pak Ahmad, Bu Ahmad, Qasim, dan Abdullah melakukan sholat sunnah rawatib, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Melakukan sholat sunnah rawatib sudah menjadi kebiasaan Pak Ahmad dan keluarganya, yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Begitu pula sholat sunnah yang lain. Mereka semua adalah keluarga yang taat beribadah. Coba sholat sunnah yang lain tuh sholat sunnah apa aja sih? Ada yang tahu nggak selain sholat sunnah rawatib? Ya, ketika bangun tidur nih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir. Siapa yang sudah terbiasa melakukan sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah witir? Angkat tangan. Masya Allah, semoga kita semua bisa selalu istiqomah untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah witir. Jalan lagi tuh sebelum pelajaran dimulai, sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah duha. Ya, itu sholat sunnah duha. Semoga hari-hari kita lancar, Allah lancarkan segala urusan kita, Allah mudahkan, dan Allah cukupkan rezeki kita pada hari itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu hanya sebagian kecil ya sholat sunnah. Nah, semoga kita bisa selalu istiqomah menjalankan sholat sunnah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, yaitu tidak didahului azan dan iqomah. Maksudnya apa? Jadi sholat sunnah rawatib itu jika untuk laki-laki ya, itu di pertengahan antara azan dan iqomah. Ketika azan telah selesai baru bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib.
itu sholat sunnah qobliyah dikerjakan sebelum qomat ya. Jadi ketika ingin untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid ketika sudah qomat, jadi tidak boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah, karena sholat berjamaah, sholat wajib itu akan segera dimulai ya. Jadi sebelum azan itu diusahakan sudah berwudu. Jadi ketika azan kita menjawab azan, kemudian setelah azannya selesai langsung sholat sunnah qobliyah. Nah, yang kedua dilaksanakan secara munfarid, yaitu sendirian, tidak berjamaah. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. Ya, bacanya pelan ya. Yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat, nah setiap 2 rakaat 1 salam. Contohnya ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur itu ada 4 rakaat ya. Bisa 2 rakaat dulu terus 2 rakaat lagi. Nah, kemudian yang kelima, sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Jadi geser sedikit. Kalau emang masih luas, banyak tempatnya bisa pindah tempat. Supaya apa? Supaya semakin banyak tempat yang sudah buat kita sholat sebagai saksi bahwa kita pernah sholat di situ. Nah, yang keenam yaitu diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Jadi ketika akan sholat qobliyah subuh, maka niatnya qobliyah subuh, jangan qobliyah zuhur. Jadi sesuai dengan macam sholatnya. Nah, ada cerita lagi ya. Di sini Aziz dan keluarganya adalah keluarga muslim yang taat beribadah. Mereka selalu berjamaah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka juga rajin sholat berjamaah di masjid bersama masyarakat lainnya. Hal itu merupakan perilaku terpuji dan patut dicontoh. Aziz selalu membiasakan diri melakukan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Hal tersebut ia lakukan agar memperoleh pahala berlimpah dan dapat menyempurnakan ibadah lainnya. Jadi ya keluarganya Aziz ya selalu berjamaah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk perempuan memang lebih baik sholatnya di rumah, dan untuk laki-laki itu harus sholat di masjid berjamaah. Untuk anak-anak, ingat ya, jika sholat di masjid itu tidak boleh bercanda. Kalian itu anak yang sholih dan sholihah. Jadi ketika akan sholat di masjid, jika belum qomat nih ya, sholat apa? Sholat qobliyah dulu. Jadi sebelum menunggu qomat berkumandang, jangan lari-larian ya, jangan bercanda dengan temannya. Tapi sholat sunnah qobliyah. Bisa sebelum sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah apa dulu? Kalau baru pertama kali masuk ke dalam masjid tuh sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sebelum kita pertama kali menginjakkan kaki di masjid, menggunakan kaki kanan, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika belum qomat, bisa sholat sunnah qobliyah. Nah, jadi pergunakan waktu dengan hal-hal yang baik, tidak bercanda dengan teman, tidak lari-larian. Itu perbuatan yang tidak baik. Jika ada teman yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Menasihatinya ya, menasihatinya, kita kasih tahu nih, itu perbuatan tidak baik. Kita ajak sholat, ayo kita sholat aja, gitu. Kita ajak zikiran ya, jangan malah bercanda lari-larian, mengganggu jamaah yang lain. Itu perbuatan yang sangat tidak baik, tidak terpuji. Nah, di sini rangkumannya ya. Ini ada mana adba lisanuhu kasra ikhwanuhu. Siapa yang manis tutur katanya, banyak saudaranya. Nah, jadi kalian harus selalu berbicara dengan kata-kata yang
baik, tidak boleh mengucapkan dengan kata-kata yang buruk ya. Berbicara tuh harus baik-baik, jangan ada bahasa gaul tuh diikutin padahal nggak tahu artinya, itu tidak boleh. Jadi harus mengucapkan kata-kata yang baik. Subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, ya. Nah, di sini rangkumannya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Tujuannya apa? Adalah menambah dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada dua, yaitu sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut qobliyah, dan yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Nah, di sini kalian isi ya, mana saja yang termasuk muakkad dan ghairu muakkad. Ya, terima kasih penjelasan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, fastabiqul khairat. Ingat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, jangan dalam kejahatan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.